Salam Rahayu. Konten kali ini terkait dengan pembangunan jembatan dari Kiskenda ke Alengka. Kabut membalut pondokan Anjani dan Hanoman. Kaca pelita dan kaca belencong berembun tipis. Hanoman masih jingkrung dengan kain berlapis pules di atas dipan di bawah jendela ruang tamu. Ibunya, Anjani, sudah terbangun dan berada di dapur memasak air dan merebus singkong dengan bumbu gula merah dan parutan kelapa tua. Hari ini Anjani memutuskan untuk tidak pergi ke ladang demi memberi waktu Hanoman istirahat dari tugas beratnya ke Alengka. Bunyi gemuruh menghiasi langit pagi yang kelam, dan angin pun mulai menyusut lewat kisi-kisi jendela rumah Anjani sehingga Hanoman terbangun karena air hujan yang dibawa angin. Wah, hujan, batin Hanoman. Bu, ibu, panggil Hanoman ke Anjani. Oh, sudah bangun anak lanang itu, pikir Anjani. Ibu di dapur, kesini, ambil air minum dan singkong rebusnya, ini sudah matang semua. Sambil mengucek-ngucek matanya, Hanoman pergi ke kamar mandi, berkumur, cuci muka, lalu ke dapur mengambil air minum panas, gula merah dan ubi rebus yang sudah disiapkan ibunya. Terima kasih, Bu, ucap Hanoman. Kemudian dia menuju teras rumah. Sedang asik-asiknya memperhatikan burung kepodang yang sedang berkicau, Hanoman dikagetkan dengan suara ibunya. Mau nambah lagi atau tidak singkongnya? Enggak, Bu. Cukup ini saja, kata Hanoman sembari mempersilahkan ibunya duduk di dekatnya. Sudah hilang capeknya setelah tugas ke Alengka, tanya Anjani. Hanoman cuma menjawab dengan senyuman. Siang ini ada tugas lagi dari Prabu Ramawijaya, Bu, ucap Hanoman lirih. Lalu dia menceritakan bahwa Prabu Ramawijaya memintanya untuk memantau kegiatan pembangunan jembatan penyeberangan yang dilakukan Anila serta pasukannya di Kiskenda. Ya, harus hati-hati, jangan sampai Anila tersinggung, jangan sampai Anila melihatmu, jadi kamu memantaunya dari jauh saja. Jika perlu ya dipantau dari awan sana, kata Anjani ibunya. Ya, saya juga berpikir seperti itu, Ibu. Karena Anila itu rada-rada sensitif dan temperamental. Termasuk kelompok sumbu pendek di Kiskenda dia, kata Hanoman. Kalau demikian kamu harus benar-benar bersembunyi diri, jangan sampai terlihat Anila dan kawan-kawannya, kata ibunya. Saya kepikiran nanti akan ke tempat Bopo Bayu dulu minta saran sebaiknya menempuh cara pemantauan seperti apa, kata Hanoman. Ya bagus. Habis sarapan ini kamu sowan ke Bapak Bayu, tanggap Anjani. Gerimis mulai reda dan sinar matahari mulai menembus celah-celah awan-awan yang bergerombol. Hanoman siap melesat ke cakrawala menuju istana Dewa Bayu. Saya pamit, Bu, kata Hanoman sembari sungkem di paha ibunya. Ya, hati-hati, salam buat Bopo Bayu, kata ibunya. Hanoman menghentakkan kakinya dan
Wus melesat ke Cakrawala sambil melakukan pemantauan wilayahnya. Sampai di istana Dewa Bayu, Hanuman menceritakan tugas baru dari Prabu Ramawijaya. Dewa Bayu lalu memberikan saran agar Hanuman mencari awan-awan putih dan tebal bergelombang untuk tempat pengintaian. Usai berbincang dengan Dewa Bayu, Hanuman pamit segera turun ke bumi, tepatnya di negeri Ayodhya. Matahari masih berselimuti awan. Hanuman bersembunyi di cumulonimbus, awan yang pinggirannya putih tapi bawahnya semburat kehitaman. Dia nangkring di sana, ngintip, mengamati aktivitas Anila dan pasukannya, sedang membuat jembatan yang hampir nyambung antara Kiskendha dan Alengka. Beberapa saat kemudian, Hanuman memutuskan untuk menyudahi pengintaiannya dan menuju Ayodhya menemui Prabu Ramawijaya. Saat Hanuman turun menuju pelataran keraton Ayodhya, dia berpapasan dengan Sugriwa yang baru melesat ke angkasa. Mau kemana itu Paman Sugriwa ya? Batin Hanuman sembari meluncur turun di halaman tinggal Ramawijaya di area keraton. Ramawijaya kebetulan masih duduk di teras tempat tinggalnya setelah tadi berbincang dengan Sugriwa. "Selamat siang Kanjeng Prabu," sapa Hanuman ke Ramawijaya. "Siang Man, ayo kita ngobrol di halaman bawah pohon sawu kecil itu aja," tanggap Ramawijaya. Kemudian Ramawijaya bergegas mendekati Hanuman dan mengajak ke arah pohon sawu kecil yang di bawahnya terdapat batu besar yang tersusun rapi seperti tempat ngobrol. Ramawijaya kemudian menduduki salah satu batunya, demikian pula Hanuman. "Bagaimana pendapatmu terhadap pembuatan jembatan yang dilakukan Anila serta pasukannya?" tanya Ramawijaya membuka perbincangan. Lalu Hanuman menguraikan pemantauannya yang dilakukan. Secara garis besar, jembatan yang dibangun sudah akan mencapai daratan pantai Alengka. Mungkin tinggal 2 km lagi. Tapi di tepian pantai Alengka banyak prajurit yang berjejer rapi seolah menunggu aba-aba dan sebagian lainnya berjalan mondar-mandir sembari mengamati jembatan yang sedang dibangun. Sesekali beberapa prajurit Alengka berusaha mendekati pekerja pembuat jembatan, tapi pengawal-pengawal amfibi dari Kiskendha selalu menghalaunya. Hanuman melaporkan secara rinci kegiatan kinerja pasukan Anila. Mereka cukup kompak dan cepat. Mereka tampak menikmati dan senang dalam menjalani tugasnya tampaknya. Tampaknya Anila menggunakan manajemen kerja yang baik, kata Hanuman. Dia membagi tim secara baik. Yang logistik fokus ke pengadaan gelondongan kayu dan batu karang. Yang bagian dapur fokus mencapai target waktu hidangan makan siang. Ada juga tim amfibi di garis depan yang menjaga pekerja tim Jenny. "Memang terlihat sangat kompak Gusti," kata Hanuman. "Tapi saya dapat kabar dari Paman Sugriwa bahwa kemarin ada juga pekerja yang pingsan serta diare," celetuk Ramawijaya. Itu Kanjeng, biasa aja. Mungkin karena kondisinya sedang kurang fit, tapi kan cadangan tenaga yang lain masih banyak. Tapi sejauh saya memantau tadi, mereka bergas-bergas, sehat dan bersemangat. Malah ada yang memikul balok 2 sekaligus," timpal Hanuman. "SPO nilai Ramawijaya secara benar." Hanuman diam menyimak ucapan Ramawijaya.
Waktu saya turun ke Ayodhya tadi, melihat Paman Sugriwa naik mengudara, saya tidak tahu hendak kemana, urai Hanuman. Oh, itu pamanmu tadi memang kemari pagi-pagi izin kepadaku untuk melihat progres pembuatan jembatan sekalian mengganti Anila karena Anila sudah seminggu berada di lapangan. Lalu saya izinkan dan saya beri masukan agar jembatan itu juga harus difungsikan sebagai jebakan untuk prajurit Alengka, kata Gusti Prabu Ramawijaya. Yang dimaksud Gusti jembatan sebagai jebakan itu bagaimana? Serga Hanuman cepat. Lalu Ramawijaya menjelaskan bahwa pada titik-titik tertentu tiang jembatan harus bisa dirobohkan. Misalnya gini, tiap 1 kilometer dari Kiskenda ke Alengka maupun sebaliknya harus ada sambungan jembatan yang mudah untuk dirobohkan. Nanti pasukan kita ada yang berangkat naik perahu dan ada yang menggunakan jembatan. Ketika Sinta sudah di tangan saya, dia akan saya bawa menggunakan kereta melalui jembatan itu. Harapan saya pasukan Alengka mengejar saya dengan kuda atau berlari lewat jembatan juga. Setelah saya memasuki area 1 km menuju Kiskenda, jembatan segera dirobohkan. Kita taruh pasukan khusus amfibi Kiskenda berjaga di setiap ikatan gandengan jembatan. Mereka itu jadi tim penjaga sekaligus dewa pencabut nyawa bagi prajurit Alengka yang kecemplung di laut bersama kudanya, urai Ramawijaya. Ini taktis berperang kita. Tapi kamu dan Paman Sugriwa bertugas menjaga saya dari udara, sebab Rahwana pasti akan mengejar saya lewat udara, jelas Ramawijaya. Siap, tanggap Hanuman cepat. Nah, tugas yang baru bagimu adalah begitu jembatan telah tersambung dengan daratan Alengka, kita bertiga, saya, Paman Sugriwa dan kamu, jadi tim patroli 24 jam mengawasi kegiatan mata-mata intelijen Alengka. Mereka pasti memperhatikan jembatan dan situasinya. Oleh karena itu, kita tidak boleh terlalu lama membiarkan jembatan berdiri. Harus segera menyerang Alengka. Kamu harus menelusur duluan ke Alengka untuk memetakan situasi mereka. Nanti saya minta Anila menopang kegiatanmu. Waduh, kalau bisa jangan, Kanjeng Prabu. Kegiatan intelijen itu tidak boleh bareng-bareng. Anila ditugasi ke bidang lainnya saja, urai Hanuman. Ramawijaya terdiam mencerna pemikiran Hanuman. Benar juga makhluk ini, batin Ramawijaya. Oke, nanti saya pikirkan kelanjutan saranmu. Nah, saya juga sedang memikirkan kelanjutan cerita konten ini. Sampai jumpa pada konten yang akan datang. Salam Rahayu.